Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam Al-Quran telah disebutkan 25 nabi dari ribuan nabi-nabi lainnya. Ke-25 nabi itu diawali oleh Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi pertama yang juga menyembah hanya satu Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala. Sejatinya, semua nabi memang memeluk ajaran Islam yang menyembah hanya satu Tuhan saja. Begitu juga dengan ribuan nabi-nabi lainnya hingga ke Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir umat planet bumi. Mereka semua adalah seorang monoteisme yang menyembah hanya satu Tuhan. Ke-25 nabi-nabi hebat tersebut makamnya juga selalu dipelihara oleh umat Islam seantero dunia. Walau di antara mereka adalah raja-raja Yahudi yang taat dan soleh serta mencintai Allah seumur hidupnya. Selama makam nabi-nabi dipelihara oleh umat Islam, maka makam akan selalu terpelihara, karena mereka adalah nabi-nabi umat Islam juga dan harus dipercaya dan dihormati layaknya seorang nabi, jauh melebihi imam atau ustaz. Lagi pula nama mereka juga ada di dalam kitab suci Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang sangat hebat sebagai nabi Allah subhanahu wa ta'ala di masanya. Sebenarnya harus jujur diakui bahwa masih banyak di antara kita tidak hafal nama-nama beserta urutan para nabi dan rasul yang wajib diketahui dan diimani. Iman itu cinta. Nah, gimana kita akan mencintai mereka kalau kenal aja belum? Untuk itu, mari kita berkenalan satu-satu dengan mereka secara singkat. 1. Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah moyang manusia, bapa kita semua. Jadi apapun bentuk rupa, jenis kulit dan bahasa kita, yang pasti kita ini bersaudara. Hidup di dunia Nabi Adam selama 1000 tahun. Para ulama berselisih tentang tempat dikebumikannya. Ada yang menyebutkannya di India, Mekah, dan Baitul Maqdis. 2. Nabi Idris alaihissalam. Nama lainnya Akhnuz. Hidup di dunia selama 865 tahun. 3. Nabi Nuh alaihissalam. Disebut sebagai guru para nabi. Umurnya 950 tahun. Dikuburkan di Kupah, tapi ada juga yang menyebutkannya di Bukit Merah dan Baitul Maqdis. 4. Nabi Hud alaihissalam. Nama lainnya Abir. Umurnya 464 tahun. Dikuburkan di Hadramaut, Yaman Selatan. 5. Nabi Soleh alaihissalam. Belum ditemukan riwayat yang menyebutkan usianya. Kuburnya pun tidak jelas, tapi ada yang menyebutkannya di Hadramaut. 6. Nabi Lut alaihissalam. Juga tak ada riwayat yang menyebutkan usianya. Dikuburkan di Su'ir, Irak. 7. Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebut sebagai bapak para nabi. Umurnya 200 tahun. Kuburannya di Khalil, Palestina, berdampingan dengan kuburan istri pertamanya Siti Sarah. 8. Nabi Ismail alaihissalam. Berusia 137 tahun. Kuburannya di Mekah, berdampingan dengan kuburan ibunya Siti Hajar. 9. Nabi Ishak alaihissalam. Berusia 180 tahun. Dikuburkan di samping ayahnya Nabi Ibrahim dan ibunya Siti Sarah di Khalil, Palestina. 10. Nabi Yakub alaihissalam. Nama lainnya Israel. Berumur 147 tahun. Meninggal di Mesir, tapi anaknya Yusuf alaihissalam memakamkannya di Khalil, Palestina sesuai dengan wasiat ayahnya. 11. Nabi Yusuf alaihissalam. Umurnya 100 tahun. Meninggal di Mesir, tapi dikuburkan di Nablus, Palestina sesuai wasiatnya. 12. Nabi Shu'aib alaihissalam. Tidak jelas berapa umurnya. Dikuburkan di Hithin, Palestina. 13. Nabi Ayub alaihissalam. Berumur 93 tahun. Dikuburkan di Damsyik, Syria. 14. Nabi Zulkifli alaihissalam. Tidak jelas berapa usianya. Dikuburkan di Syria. 15. Nabi Yunus alaihissalam. Tidak jelas juga berapa usianya. Tidak diketahui juga dikuburkannya di mana. 16. Nabi Musa alaihissalam.
umurnya 120 tahun, dikuburkan di Tursina, Mesir. 17 Nabi Harun alaihissalam, berumur 122 tahun, dikuburkan di Tursina, Mesir. 18 Nabi Ilyas alaihissalam, tidak ada riwayat yang menyebutkan umurnya, dikuburkan di Libanon. 19 Nabi Ilyasa alaihissalam, tidak ada riwayat yang menyebutkan umurnya dan di mana dikuburkan. 20 Nabi Daud alaihissalam, berumur 100 tahun, menjadi raja selama 40 tahun, tidak disebutkan di mana kuburnya. 21 Nabi Sulaiman alaihissalam, berumur 52 tahun, mewarisi kerajaan ayahnya Daud pada umur 12 tahun, menjadi raja juga selama 40 tahun, tidak disebutkan di mana kuburnya. 22 Nabi Zakaria alaihissalam, berusia 150 tahun, tidak disebutkan di mana dikuburkan. 23 Nabi Yahya alaihissalam, lahir pada tahun yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam, tidak disebutkan umurnya. Ia disembelih oleh sekelompok orang suruhan seorang perempuan, kepalanya dikebumikan di Damsyik, Suriah. 24 Nabi Isa alaihissalam, lahir tanpa ayah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal di bumi selama 33 tahun, kemudian diangkat ke hadirat Allah 3 tahun setelah kerasulannya. 25 Nabi Muhammad alaihissalam, lahir di Mekah pada tahun gajah, meninggal pada umur 63 tahun, dikebumikan di rumah istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Sahabat yang beriman, itulah 25 nabi yang wajib kita ketahui. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebagai umat Islam yang menganut syariat dari Al-Quran dan hadis, sudah sepatutnya kita wajib mengetahui mengenai sejarah, kepribadian, dan perjuangan Nabi Muhammad SAW yang merupakan teladan terbaik bagi setiap manusia. Dalam perjalanan hidup beliau bertemu dan menikah dengan beberapa perempuan yang juga memiliki anak-anak dari mereka. Anak-anak tersebut tentu memiliki nama terbaik yang telah dipilihkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diberi anugerah dari Allah berupa keturunan yang berjumlah 7 orang anak. 3 di antaranya ialah anak laki-laki dan 4 lainnya adalah anak perempuan. Semua anak-anak yang dianugerahkan Allah tersebut lahir dari rahim istri pertama beliau, yakni Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Keutamaan Khadijah istri Rasulullah salah satunya memang melahirkan semua keturunan Nabi Muhammad kecuali 1 orang anak saja yang lahir dari istri yang lain yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Dalam perjalanan dari waktu ke waktu, semua anak laki-laki Nabi Muhammad SAW ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga meninggal dunia ketika usia mereka masih kecil. Beda halnya dengan putri-putri Nabi Muhammad SAW yang berumur panjang hingga dewasa dan tumbuh besar serta melaksanakan pernikahan. Anak perempuan Nabi Muhammad yang bernama Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib pun memiliki keturunan bernama Hasan bin Ali dan Husain bin Ali yang garis keturunannya terus berlanjut hingga kini. Berikut adalah putra-putri Nabi Muhammad SAW sebagaimana dilansir dari beberapa sumber. 1. Qasim. Qasim adalah anak sulung dari Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah. Namanya memiliki arti pemberi imbalan, namun sayangnya ia tidak memiliki umur panjang dan wafat saat berusia 2 tahun serta dimakamkan di Janatul Mu'alla, Mekah. 2. Abdullah. Sebagai anak kedua dari Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah,
Abdullah pun tidak memiliki umur yang panjang. Ia mempunyai julukan yaitu At-Thayyib At-Thahir, yang baik dan yang suci. Abdullah wafat di tahun 615 Masehi. 3. Zainab. Zainab adalah putri tertua dari Nabi Muhammad SAW dan istrinya Siti Khadijah. Zainab pernah menikahi laki-laki yang belum menjadi pemeluk agama Islam bernama Abul As Ar-Robi dan mempunyai 2 anak laki-laki bernama Ali dan Umayyah. Hingga akhirnya suaminya memeluk agama Islam dan Zainab menikah dengan kedua kalinya secara Islam. 4. Ruqayyah. 7 tahun sebelum diutus sebagai Nabi Muhammad SAW, Ruqayyah pun lahir. Ia menikah dengan Utsman bin Affan dan memiliki seorang anak bernama Abdullah. Tetapi sebelum menikah dengan Utsman, Ruqayyah pernah disunting oleh seorang pemuda bernama Utbah, putra dari Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Kabar meninggalnya Ruqayyah tepat pada hari Perang Badar terjadi atau bersamaan dengan kabar kemenangan kaum muslimin kala itu. 5. Ummu Kulsum. Ummu Kulsum lahir tepat 6 tahun sebelum diutus kenabian sebagai Nabi Muhammad SAW. Ia pernah menikah dengan Itaibah bin Abi Lahab, namun pernikahan itu tidak berlangsung lama. Hingga pada suatu ketika Ruqayyah meninggal dunia dan suaminya Utsman bin Affan menikahi Ummi Kulsum pada bulan Rabiul Awal. Mereka hidup bersama tanpa seorang pun anak, sampai Ummi Kulsum meninggal dunia pada bulan Sya'ban. 6. Fatimah. Fatimah atau yang lebih dikenal dengan Fatimah Az-Zahra merupakan anak Nabi Muhammad SAW dari Siti Khadijah yang paling dikenal karena kebaikan dan sifat mulianya. Namanya pun memiliki arti Fatimah yang selalu berseri. Fatimah dilahirkan di Mekkah 5 tahun sebelum Muhammad menerima wahyu pertama sebagai tanda kenabiannya. Fatimah pernah menikah dengan sepupunya Ali bin Abi Thalib yang merupakan putra dari Abu Thalib dan dikaruniai 2 orang anak bernama Hasan dan Husain. Ia pun wafat pada 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. 7. Ibrahim. Ibrahim merupakan anak bungsu dari Muhammad SAW dengan istrinya Maryah Al-Qibtiyah. Cinta kasih Nabi Muhammad SAW kian mendalam. Bukan maksud disiapkan menjadi penggantinya setelah kehilangan kedua putranya Qasim dan Abdullah. Bahkan Rasulullah tidak memikirkan anak atau siapapun yang mewarisinya. Namun, Ibrahim pun hidup tak berlangsung lama. Nabi Muhammad SAW tampak sedih atas kematian putranya tersebut. Beliau pun bersabda, "Ibrahim, kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kaum muslimin pun banyak yang turut berduka cita atas meninggalnya Ibrahim. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Aku tidak melarang orang berduka cita, tapi yang kularang menangis dengan suara keras. Apa yang kamu lihat dalam diriku sekarang adalah pengaruh cinta kasih di dalam hatiku. Orang yang tidak menunjukkan kasih sayang, maka orang lain pun tidak akan menunjukkan kasih sayang kepadanya." Sahabat yang beriman, demikianlah sepenggal kisah dari 7 putra-putri Rasulullah SAW. Semoga menjadikan kita lebih dekat dan tahu bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga menjadikan kita lebih mencintai dan mengimani Muhammad SAW. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.